kita bicara soal kematian terkait dengan ayat yang akan kita pelajari dari surat An-Nazi'at. Kita sudah masuk ke pendahuluan surat An-Nazi'at, ya. An-Nazi'at di ayat 1, pendahuluan dan ayat 1. Informasi tentang kematian, ya, tentang kematian intinya. Di awal ayat pembukaan An-Nazi'at tentang kematian, yaitu datangnya para pencabut nyawa. Sudah selesai ayat 1, kita masuk ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wan nazi'ati gharqa. Demi para malaikat pencabut nyawa yang sangat kasar, gharqa, sekeras-kerasnya. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat pencabut nyawa dengan lembut, selembut-lembutnya. Nah, ini ayat kedua. Jadi malaikat pencabut nyawa akan datang kepada orang yang akan ditarik nyawanya, yang akan dicabut nyawanya saat kondisi sakaratul maut. Sakaratul maut itu sendiri sudah sakitnya luar biasa. Rasul bersabda, wa inna fil mauti la sakarat. Setiap kematian ada sakarat, ada himpitan, kesakitan, kepedihan, kengerian saat sakaratul maut itu terjadi. An-Nazi'at, malaikat pencabut nyawa yang sangat menyakitkan. Sakitnya sakaratul maut itu sudah sakit, ditambah lagi dengan perlakuan para malaikat saat itu. Dalam hadis dan banyak riwayat menyebutkan di antara gambaran sakitnya sakaratul maut itu seperti ditusuk-tusuk 300 pedang, ya. Kita sudah sampaikan pada Selasa yang lalu riwayatnya, hadisnya. Seperti yang kedua, seperti dikuliti hidup-hidup. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, di zaman Bani Israel ada orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah matinya. Kemudian orang-orang bertanya kepada orang yang dihidupkan kembali itu, bagaimana sakitnya sakaratul maut? Lalu yang dihidupkan itu berkata, saya dicabut nyawa 50 tahun yang lalu. Sampai sekarang sakitnya sakaratul maut itu masih terasa. Bapak sekalian, sakit model apa itu yang sakitnya saat ini tapi masih terasa sampai 50 tahun yang akan datang? Ya, sakit hati karena ditinggal kawin, nah itu mungkin itu baper, ya, itu baper tingkat tinggi, belum move on sampai 50 tahun. Tapi bukan itu, fisik, sakit betul fisik. Ketika orang melayat dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, ketika orang-orang melayat dari jenazah yang meninggal dunia itu, mereka bersedih karena ada yang meninggal. Sekiranya, seandainya orang yang baru mati itu bisa hidup sebentar saja, lalu dia menyampaikan kepada para pelayat-pelayat itu bagaimana sakitnya sakaratul maut, maka niscaya orang-orang yang itu akan menangis sampai mati. Ketakutan karena informasi sakitnya sakaratul maut, sampai mati akan nangis terus, tidak enak lagi dunia ini, ya. Dan sebenarnya kita semua ini pasti akan mati, Pak. Tadi masih ada orang yang bersenang-senang di dunia ini, membuang-buang waktu, lalu melalaikan semua ibadah, padahal dia tahu pasti mati, ya nggak? Sekarang kita ini pasti mati nggak? Kita semua ini. Masalahnya kita nggak tahu kapan, kan? Kapannya itu bisa besok, padahal entar sore mungkin, atau sebulan lagi, atau setahun lagi. Nah sekarang seandainya informasi kapan mati itu udah pasti. Contoh, misalnya yang nembak anak buahnya divonis mati, misalnya, ya, vonisnya hukuman mati, atau siapa aja deh yang divonis mati, akan dilangsungkan eksekusinya 10 hari lagi. Kira-kira dari sekarang sampai sebulan lagi,
dikasih duren yang paling enak, sate kambing yang paling lezat, dikasih semua yang enak, terasa enak nggak? Ada rasa enaknya? Tidak kan? Kenapa tidak enak? Padahal bukan main tuh. Ada duren ya yang enak banget Pak. Cuma jadi gak enak ya. Apa ya? Super Musang King yang super itu. Harganya satu buah 850.000. Enak banget tuh. Kalau Bapak beli sendiri lalu makan, rasanya enak gak Pak? Baru buka, enak memang pas dimakan 850.000. Ini berapa? Jadi gak enak Pak. Jadi gak enak ya, kecuali kalau dikasih orang ya. Sama aja kayak Bapak miara burung beo yang atau ikan itu, ikan apa namanya yang ada ukiran-ukiran itu, ikan koi. Berapa harganya? 500 miliar. Lalu dia mati Pak. Suruh makan, enak gak Pak? Nggak ada rasa, walaupun bagaimanapun 500 miliar yang ringan. Itu padahal dapat barang. Bagaimana kalau akan mati? Apa enak? Nah, orang di dunia ini dia pasti mati dan dia tahu itu, tapi masih sempat lalai. Coba diberitahu kapan matinya ya. Pasti kita ini tahan semua nih. Misalnya saya diberitahu, kata malaikat kamu jadwalnya 3 bulan lagi. Mungkin nggak sempat lagi saya pengajian Pak. Cuma di rumah saja berzikir panjang nangis setiap hari. Nanti bapak-bapak beda lagi, ibu lagi ya. Kalau saya 3 bulan lagi, ibu 3 hari lagi misalnya. Pastilah kita akan maksimal dalam ibadah. Ini problemnya, kita nggak diberitahu. Dan memang ini rahasia Allah. Tapi manusia berupaya untuk menjauh dari kematian, tapi kematian pasti akan mendatanginya. Saat kematian mendatangi itu diawali dengan sakaratul maut. Waja'at sakaratul maut bil haqq. Pastilah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, yang kalian semua atas kedatangannya itu selalu menjauh. Dari minhu tahir, kalian selalu menjauh, pasti menjauh, tidak ada yang mau walaupun waktunya dikasih panjang. Nah, sekarang saya tanya di waktu pendek dulu, siapa yang mau mati besok? Angkat tangan. Oke, ditambah, siapa yang mau mati 6 bulan lagi? Angkat tangan. Nggak ada. Siapa yang mau mati setahun lagi? Kan lebih panjang nih. Angkat tangan. Nggak ada. Siapa yang mau mati 5 tahun lagi? Nggak ada juga kan? Gimana ini manusia? Padahal kematian itu datang dan pasti, mungkin bukan 5 tahun lagi, mungkin 5 hari, nggak tahu kapan. Nah inilah, jadi hidup kita ini jangan tinggal dari istighfar Pak, istighfar banyak-banyak. Tidak usah menunggu sholat, habis sholat baru astagfirullah. Iya, itu syariat, setelah sholat istighfar. Tapi Bapak lagi jalan, mungkin pada subuh ada yang olahraga jalan, ya bagus itu, tapi istighfar yang banyak. Tidak usah menunggu ada dosa dulu baru istighfar. Siapa tahu kematian tiba saat itu, lagi jalan-jalan ditabrak atau nyasar, lihat salah, ini ada jalan lubang, got apa, masuk ke pelosok, tahu-tahu nyawanya hilang. Nah kita lagi istighfar. Nah karena kita tidak tahu kapan mati, maka jangan putus dari istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau divariasikan dengan istighfar-istighfar yang banyak ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfiruka ya Rabb, astaghfirullah, ghufranak. Ghufranak artinya apa? Aku mohon ampunanmu ya Allah. Ghufranak, ghufranak. Ada apa ghufranak? Ghufranak. Pak Ghufran artinya aku mohon ampun padamu ya Allah, itu kalimatnya ghufran. Tapi maknanya astaghfirullah, ghufran, astaghfirullahumma, aku mohon ampun padamu ya Allah, ghufran. Ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah saat kematian tiba sedang beristighfar, maka kita dianggap orang yang mati dalam keadaan taubat, husnul khatimah. Maka malaikat maut yang akan mendatanginya
bukan an-nazi'at. Kalau orang kafir zalim yang datang malaikat an-nazi'at, pencabut nyawa yang sangat keras, syudul wujuh, wajahnya hitam, ghilazun sidadun, amat keras, amat dahsyat. Diawali dengan malaikat pendahuluan, ya, malaikat pendahuluan yang datang sebelum malaikat maut. Mereka dengan wajah hitam mengitari, duduk di samping kanan dan kiri orang yang akan mati. Tiba-tiba malaikat mau datang, nyawa sudah siap-siap, udah ketakutan, mengeluarkan aroma busuk sebusuk-busuknya. Karena busuknya sampai ke langit, malaikat langit resah. Lalu mereka gelisah, mereka bertanya, ma hadir ruh, liman hadir ruh, ini nyawa siapa? Kata malaikat langit, kata malaikat yang ada di sekitar tubuh orang ini, hadir ruh fulan bin fulan, asi, zalim, kafir, musyrik. Ya, nyawa orang maksiat, nyawa kafir, nyawa musyrik, baunya busuk. Malaikat langit resah, gelisah, lalu mereka masuk ke neraka mencari pemukul-pemukul dari neraka jahanam, siap menyambit saat nyawa itu keluar. Ya, nanti datanglah malaikat mau lebih dahsyat lagi dari malaikat yang tadi sudah datang duluan, lebih dahsyat lagi dari malaikat-malaikat yang mengambil pemukul neraka itu. Melihat malaikat itu datang, maka nyawa itu ketakutan. Apa kata malaikat itu sambil berteriak, ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai nyawa-nyawa busuk, wahai nyawa-nyawa yang durhaka, ukhruji ila saqatin minallahi wa ghadabih, keluarlah kalian menjumpai kemarahan dan kemurkaan dari Allah. Nyawa itu pun ketakutan. Fatafarraqa fi jasadi, lalu pecah berkeping-keping di tubuhnya, pecah nyawa itu di tubuhnya, di sekujur tubuhnya. Lalu dicabutlah nyawa itu keping demi keping, keping demi keping. Ya, berarti sakit luar biasa dan dipukul-pukul oleh malaikat pemukul. Kalau taruh lagi dia tawaffal alladziina kafarul malaikatu. Seandainya kalian bisa melihat bagaimana dahsyatnya para malaikat maut, ya, ketika mencabut nyawa orang-orang kafir itu. Mereka memukul-mukul wujuhahum wa adbarahum, wajah-wajah mereka dan punggung-punggung orang kafir itu, sambil diteriakin, wadzuqu adzabal hariqa, rasakanlah siksa azab yang membakar. Jadi saat sakarat itu sedikit pintu neraka sudah dibuka celahnya. Terlihatlah bagaimana ngerinya neraka jahanam. Busuk keluar dari neraka itu sebusuk-busuknya saat sakaratul maut itu. Ya, itu semua bukan karena Allah yang zalim. Itu sepantasnya mereka dapatkan karena kemaksiatan di dunia. Nah, ini sudah disampaikan pada pekan lalu. Sekarang ayat kedua, wan nasyitati nashta, dan demi malaikat pencabut nyawa yang lemah lembut selembut-lembutnya. An-nasyita, nasyata artinya sang pengurai dengan sangat teliti. Karena itu rajin, masalahnya apa rajin? Nasyal kok, ya. Nasyitun, orang yang sangat rajin. Nasyat, rajin. Jadi malaikatnya rajin, memperhatikan, sangat perhatian. Jangan sampai nanti yang dicabut nyawanya kesakitan, maka dicabutlah dengan lemah lembut. Itu pun sakitnya seperti yang digambarkan, seperti dikulitin hidup-hidup, seperti ditusuk-tusuk di garis pedang. Itu semua merasakan, termasuk orang yang beriman, termasuk Nabi Muhammad. Ya, ketika akan dicabut nyawanya, beliau merasakan sakitnya. Sampai-sampai Nabi berkata, ya gitu, berarti gitu. Ya, padahal malaikat Jibril
di sampingnya. Ketika dicabut nyawa, malaikat Jibril tidak tahan melihat sakitnya Rasulullah dicabut nyawanya. Langsung malaikat Jibril buang muka. Nabi bertanya, Jibril, kenapa kau buang muka? Apa kau tak sudi melihat wajahku saat seperti ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, siapa orang yang tega melihat kekasihnya ketika kondisi seperti ini? Malaikat Jibril tidak tega melihat sakitnya ketika Rasul dicabut nyawa. Padahal mereka sudah selembut-lembutnya. Malaikat maut diperintahkan Allah, ya malaikat maut, berhiaslah engkau, pakailah yang paling indah, pakailah wangian yang paling wangi, persiapkanlah dengan semua kesopanan, dengan semua tata kerama, dengan semua kelembutan, lalu datangilah kekasihku Muhammad untuk kau cabut nyawanya, tapi minta izinlah lebih dahulu. Seandainya dia mengizinkan, maka cabutlah nyawa kekasihku. Tapi kalau dia tidak izinkan, kembalilah engkau. Nah, Nabi Muhammad mau dicabut nyawa, Allah suruh malaikat maut minta izin dulu. Kalau bapak ibu ada malaikat maut mau nyabut nyawa, kata Allah suruh minta izin dulu. Ya, kata malaikat maut, saya diutus oleh Allah SWT mau mencabut nyawa ibu. Kalau ibu izinin, kalau ibu tidak izinin, kata Allah, saya kembali lagi. Ibu izin apa enggak, Bu? Izinin enggak, Bu? Pak, izinin enggak, Pak? Udah ke sono, enggak usah sini lagi. Balik ke sono, enggak diizinin. Tapi Rasulullah bertanya dulu, ya malaikat maut, masalahnya bukan izin gak izin, ya. Apa kata Nabi? Bagaimana nanti umatku? Bukan Nabi bertanya, kalau saya mati nanti jatah saya surga paling tinggi yang mana? Bukan itu. Maka malaikat maut mengatakan, umatmu adalah umat yang terakhir, tapi umatmu yang pertama masuk surga. Tidak diizinkan umat lain masuk surga lebih dahulu sebelum semua umatmu terlebih dahulu masuk dalam surga. Baru Nabi tenang. Kalau begitu silahkan ya malaikat maut. Nabi pun mempersilahkan untuk dicabut nyawanya. Itu pun sakitnya luar biasa. Ya. Nah, siapa yang akan didatangi oleh malaikat an-nasyitat? Ya tentu saja orang-orang yang beriman. Lalu dia istiqomah dalam keimanannya sampai mati dalam keadaan Islam yang kafah akidahnya, tidak bercampur syirik, tidak membawa dosa besar. Kalau dosa kecil mungkin tidak ada yang bisa menghindar, ya. Tapi dosa besar tidak ada. Tidak pernah berzina, tidak pernah narkoba, tidak pernah membunuh, tidak pernah makan riba. Ini masalahnya. Yang riba ini yang susah dia. Kadang-kadang sekali ulama pun ada yang berinteraksi dengan riba. Aduhai, itu yang paling berat. Dosa besar, kalau nggak bertobat ngeri. Nah, kalau semuanya lulus, maka datanglah malaikat itu. Dalam surah Fussilat, surah 41 ayat 30, ayat 31, 32, bagaimana para malaikat mendampingi orang-orang yang istiqomah sampai wafat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berikrar Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, tetap istiqomah, ya, summa istaqamu, kemudian dia tetap istiqomah, summa dalam waktu yang summa panjang sampai mati istiqomah dalam keadaan akidah yang sahih. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka. Wa abshiru,
Justru bergembiralah kalian bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan sorga yang telah dijanjikan kepada kalian. Memang syaratnya untuk ke sorga itu memang harus mati dulu. Ya, para malaikat itu memang datang dengan menghibur ketika sakaratul maut. Tak usah khawatir, jangan takut, ya, jangan bersedih hati, justru bergembiralah karena sorga sudah menanti. Kalau sorga menanti, isinya juga sudah menanti, di antaranya para bidadari. Wa ma adraka ma bidadari? Bidadari yang sangat jelita sekali. Lalu kata malaikat apa lagi? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kamilah sahabat sejatimu, kamilah teman-teman setiamu fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, kata para malaikat. Wa fil akhirah, kami juga teman setiamu di akhirat kelak. Walakum fiha, dan untuk kalianlah fiha, di sana nanti di akhirat, semua ma tashtahi anfusukum, semua yang diinginkan tashtahi oleh syahwat kalian, oleh diri kalian. Jadi oleh apa yang diinginkan oleh nafsumu, apa yang diingini oleh syahwatmu, semua akan terpenuhi di akhirat itu nanti. Tapi siapa yang sudah mengumbar-umbar nafsu dan syahwatnya di dunia, tidak akan dapat syahwat dan nafsu di surga. Jadi di dunia ini syahwat dan nafsu ditahan, dikalahkan, dilawan. Nanti barulah di surga nafsu dan syahwat itu akan menikmatinya. Kata malaikat, kami juga lah yang akan menemanimu di akhirat. Walakum fiha ma tad'un, dan untuk kalian semua yang dijanjikan, apa saja yang dijanjikan di dalam Al-Quran, dalam hadis, untuk kamu semuanya, ya. Kulu minha haitsu syi'tum, nikmatilah oleh kalian di surga itu apapun yang kalian mau, apa yang kalian ingin pasti dikabulkan, pasti dipenuhi, bahkan berlebih dari yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, nuzulan, karunia indah yang turun min ghafurir rahim, dari Tuhan, dari Allah, Ghafur yang maha pengampun, Rahimun yang maha penyayang. Jadi orang beriman sekali lagi tidak lepas dari sakitnya sakaratul maut. Memang iya, tidak lepas. Tapi mereka dihibur oleh para malaikat ketika sakaratul maut itu dihibur, sehingga hiburan malaikat ini membuat dia menjadi tenang. Sakit itu berkurang, ya. Sakitnya sakaratul maut itu berkurang jauh. Jadi kita di dalam kehidupan dunia ini, kalau istiqomah, kita ini tidak sendirian, Pak. Kita selalu bersama malaikat, dan malaikat akan senang bersama seorang hamba yang melakukan amal yang disenangi para malaikat. Apa di antara amal yang paling disenangi para malaikat? Di antaranya yang pertama, berbakti pada ibu. Berbakti pada ibu, berbakti pada ibu, kemudian berbakti pada ayah. Siapa anak yang berbakti pada ibunya dan orang tuanya, malaikat senang dan selalu bersamanya. Maka di depannya malaikat, di belakangnya malaikat, di kanannya malaikat, di kirinya malaikat. Kira-kira kalau kita di kanan kiri depan belakang malaikat, kemana pun kita pergi, kira-kira setan berani gak? Setan mau masuk nih, mau menggoda nih supaya kita jadi pelaku maksiat. Dia mau dekat, lewat depan ada malaikat. Wow, ada senior. Lewat kanan malaikat, kiri malaikat, belakang malaikat. Berani gak? Nggak bisa ngelak lagi, udah ketangkap basah. Saya setan ya Muhammad. Ampun, saya setan. Jadi kalau setan ketemu dengan
Nabi yang orang lain ampun dia, ampun saya setan. Kalau bapak besok malam ketemu di kuburan kuntilanak pocong gimana pak? Apa kata kuntilanak? Ampun Pak Haji, ampun, ya kan gitu ya. Kamu ngapain tadi? Sok yes masuk masjid dengan sombong dan aku jalannya sok gagah-gagah. Lalu keluarnya sebentar kuliah lemes, tak berdaya, sesak napas. Emang kamu kena corona apa? Tapi nggak ada itu kata saya di corona. Sampai 3 kali kulihat kau begitu, baru ingat ya Muhammad. Saya dapat titah dari sang raja, namanya iblis. Rajanya setan itu iblis. Ngapain? Saya disuruh menggoda, merayu orang yang sedang sholat sunat di masjid itu, supaya sholatnya tidak khusyuk, supaya dia ingat dunia. Lagi sholat dia ingat kerjaan, dia ingat semua, dia lupa Allah lagi sholat. Terus ternyata aku tak kuat, padahal aku yakin bisa menggodanya. Kenapa kamu tak kuat? Saya tidak mampu menggoda orang tersebut ya Muhammad. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia imannya kuat, bukan karena dia tauhidnya tak tertandingi, tapi di samping orang yang sedang sholat sunat itu ada orang alim yang sedang tidur. Ayo, apa hikmahnya coba? Dia setan tak mampu menggoda orang sholat, bukan karena orang sholat itu hebat, karena ada yang sedang tidur di masjid, seorang alim. Makanya kalau bapak urus masjid pak, jangan larang-larang orang tidur di masjid. Biarin aja. Siapa itu orang alim, lagi capek, musafir, ya kan? Dan itu berfungsi. Kalau ada yang mau bongkar kotak masjid, nah dia tahu. Ketahuan lah kita dari wajahnya ini orang taat apa orang maksiat, kan ketahuan lah. Nah, jadi kalau ada jangan tulis jangan tidur di masjid. Biarkanlah masjid itu jadi tempat orang melepas lelah. Ya. Bila perlu dikasih AC. Disiapkan casannya kalau dia mau cas HP. Ya, siapkan satpam yang jaga jangan sampai handphonenya dicuri orang. Kadang-kadang iya begitu. Memang iya, masjid itu harus ada fungsi sosial. Siapkan tempat mandi musafir. Biarkan dia enak bersih, lapang, dia bisa mandi, dia bisa siapkan semuanya. Memang itulah fungsi masjid. Ya, memang harus enak banget. Memang masjid harus mengenakkan orang. Ya, ya tentu saja dia kalau dia memang miskin lalu dia tidak beri kontribusi, nanti Allah ganti. Kalau dia ternyata kaya, nanti dia isi itu kotak amal itu. Nggak apa-apa listrik. Ya. Tidak apa-apa. Memang itu fungsi masjid, fungsi sosialnya. Nah, ternyata apa? Setan nggak bisa menggoda orang yang sedang sholat karena ada orang yang berilmu yang sedang tidur. Kira-kira kenapa dia takut orang berilmu? Karena para malaikat bersamanya. Walaupun dia sedang tidur, kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Itu tadi surah Fussilat ayat 42 ya. Ayat 32 ya. 31 ya. Coba surat 41 ayat 31 kayaknya. Ya, 31 kan? Kamilah pendampingnya selama dia hidup di dunia. Makanya saat tidur pun. Jadi malaikat cinta kepada penuntut ilmu, cinta. Dan ternyata malaikat turun dengan sangat ramai saat majelis ilmu. Ternyata malaikat tidak balik lagi ketika selesai majelis ilmu ini. Dia ikut mendampingi para penuntut ilmu kemanapun pergi. 70.000 malaikat, ya kan? Rukbanan, mereka saling tindih menindih. Saking penuhnya, turun 70.000 malaikat penuh tempat majelis ilmu, lalu dia tindih, berdiri di pundak malaikat pertama. Gelombang ketiga berdiri di pundak malaikat kedua. Gelombang keempat berdiri di pundak malaikat ketiga, seterusnya sampai ya sama dunia, sampai langit dunia. Berapa puluh juta ribu, berapa miliar malaikat itu semua. Ternyata
Selesai majelis ilmu itu, malaikat tidak pergi balik, mereka mendampingi tetap kepada para penuntut ilmu. Nah, ternyata juga malaikat tetap mendampingi sampai di alam barzakh. Mungkin dia ketemuan dengan Munkar Nakir ya. Ketika datang Munkar Nakir mau nanyain, saya tahu persis sejak lahirnya ini orang. Dia alim, dia senantiasa istighfar, berzikir tidak henti. Ya, dia sangat tidak cinta dunia. Dia dermawan. Kota amal aja diisi 2 kali. Tadi lewat udah diisi 2 kali. Aku saksinya. Gitu ya, kata malaikat Munkar Nakir. Ya udah kalau gitu dah, nggak jadi ditanya. Udah nih mantu. Selesai di situ? Enggak. Kata malaikat apa? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirat. Sampai akhirat kelak kami tetap jadi teman setia kamu. Mana ada teman setia sampai akhirat? Istri aja nggak ikut ketika bapak-bapak mati dikubur, ya kan? Malaikat ikut sampai akhirat sambil ya kata malaikat, ya nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa saja yang diinginkan syahwatmu, nafsumu di akhirat itu nanti akan dikabulkan. Walakum fiha ma tad'un, semua yang dijanjikan akan diberikan. Nuzulan min ghafurir rahim, karunia terindah turun dari Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, ketika itu nyawanya orang beriman sudah sangat mudah dicabut. Jadi enggak berat seperti orang kafir tadi ditarik, dicabut. Kenapa? Karena orang kafir ruhnya itu nyantol dengan bumi ini, dengan dunia ini, sehingga susah dicabut. Kenapa? Dia amat sangat cinta kepada dunia, sehingga dibutuhkan malaikat pencabut nyawa dengan keras untuk mencabut nyawanya. Sedangkan orang beriman, dia memang suka dunia tapi tidak terlalu cinta. Kalaupun Allah kasih, dia bersyukur. Kalau Allah ambil lagi, dia ikhlas. Memang itu titipan. Harta dunia, kehidupan dunia, hatinya khusyuk, hatinya rindu ingin bersama Allah. Dia tidak cinta pada dunia, sehingga ketika nyawanya mau dicabut pergi dari dunia ini, tidak nyantol, sehingga dicabut dengan sangat lembut. Keluarlah nyawa itu. Yang datang mencabut namanya an-nasyitat, para pencabut nyawa selembut-lembutnya. Nah, lalu malaikat-malaikat yang tadi berpakaian rapi dari surga, tadi berpakaian putih dan wangi itu, ya berbaris rapi menyambut, bukan menyambit. Kalau tadi yang orang kafir itu disambit, ini disambut sambil berkata, ya, apa kata mereka? Di dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, di sini maksudnya malaikat an-nasyitat. Yaqulun tayyibin, saat dia dicabut nyawa itu lagi toyib-toyibnya. Apa toyib? Lagi kondisi baik, walaupun namanya bukan Bang Toyib. Kalau Bang Toyib nggak pulang-pulang, tahu-tahu udah mati cabut nyawanya. Ada juga yang pulang walaupun sudah 3 tahun. Udah berapa kali lebaran tuh, matiin dulu baru masukin baterai. Ya, Bang Toyib itu 3 kali lebaran ya. Nah, ini mungkin namanya bukan Bang Toyib, tapi namanya Bang Tolib, ya sih, Tolib. Tapi dia Toyib dalam keadaan husnul khotimah. Dalam kondisi tayyib, dalam kondisi husnul khotimah, datang malaikat pencabut nyawa. Lalu malaikat-malaikat yang berbahasa itu apa katanya? Yaquluna, serentak mereka berujar menyambut nyawa yang keluar itu dengan berkata, salamun alaikum,
selamat, selamat, selamat ya, selamat atas kamu. Bu, kata para malaikat itu sambil nyalamin, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Tuh surgamu tuh, itu surganya tuh, lihat. Udkhulu, masuklah kamu al jannah, ke surga, bima kuntum ta'malun, karena amal-amal kamu. Jelas itu Al-Quran. Lagi-lagi ada ustaz-ustaz di TV ngomong, jangan katakan masukkan amalmu, tapi masukkan amal soleh. Diulang lagi begitu, diulang lagi. Puluhan ayat menyebutkan masuk surga karena amal. Satu hadis memang sahih mengatakan masuk surga karena rahmat Allah. Ya hambaku, kenapa kau masuk surga? Karena amalku ya. Kutanya lagi, kenapa? Karena amalku, kata dia. Nah, bukan karena dia jawab itu, tapi karena cara jawabnya. Jawabnya itu agak sombong, menyombongkan amal. Lalu kata Allah, keluar kamu, masuk neraka. Lantaran hadis itu, lalu ustaz-ustaz di mana-mana ceramah. Jangan katakan masuk karena amalmu, tapi karena rahmat Allah. Saat itu Allah suruh dia keluar dari surga, masuk neraka kau. Kau masuk surga karena rahmatku. Jadi cara memahami hadis itu jangan lihat begitu ya begitu. Kenapa dia dikeluarkan dari surga? Bukan karena dia beramal, tapi karena sombong. Jadi menyebabkan dia keluar dari surga itu karena sombongnya. Amalnya tetap mengantarkan dia ke surga. Buktinya dia sudah surga karena amalnya itu. Memahami hadis keliru. Entah dia profesor, doktor di TV. Coba aja lihat itu di acara TV One misalnya. Selalu saja itu Ustaz mengulangi lagi. Jangan katakan masuk surga karena amalmu, tapi masukkan karena amal Allah. Itu kan hadis, satu hadis. Sementara yang mengatakan masuk surga karena amal itu puluh-puluhan, dan itu ayat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, dia masuk surga Firdaus. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, berilah kabar gembira orang yang beriman dan beramal saleh, annahum jannatin, mereka masuk surga-surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah, yang beriman beramal soleh makhluk terbaik. Jazaahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa, orang yang beriman beramal maka dia masuk surga ma'wa. Banyak ayatnya Pak, banyak ayatnya. Tidak mungkin ayat dihilangkan oleh satu hadis. Jadi kesimpulannya apa? Masuk surga karena amal soleh, yang ngomong itu puluhan ayat. Ini salah satunya. Surat An-Nahl ayat 32. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga karena amal kamu, kata para malaikat. Dan ini adalah wahyu Allah, Allah yang berkata. Jelas ya? Nah, kenapa dia masuk surga? Dia dengan amalnya mampu melawan hawa nafsunya. Dia kalahkan keinginan, dorongan dan nafsu syahwat di dunia ini. Dia telah menjadi pemenang atas nafsu syahwatnya. Itu perjuangan. Jangan gak dihargai lalu dikatakan jangan katakan karena amalmu, jangan katakan karena amalmu. Katakan masuk surga karena amalmu yang mendatangkan rahmat Allah. Ini yang mesti kita katakan. Jelas ayat menyebut ya. Nah, ketika malaikat berkata udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surganya, itu surganya. Sedikit celah pintu surga itu dibuka supaya dia bisa melihat. Apa yang dia lihat? Keindahan surga dari luar, dari celah pintu itu. Semerbak wanginya surga sudah tercium ketika sakaratul maut. Memanglah sakitnya sakaratul maut itu, sakitnya luar biasa, seperti ditusuk-tusuk 300 pedang, seperti dikuliti hidup-hidup. Tapi coba ketika itu ada wangi yang sewangi-wanginya mengalahkan semua, apakah masih terasa sakit?
mungkin oke lah masih. Tapi tidak hanya melihat wanginya, melihat sumber wanginya. Siapa? Bidadari, bidadari. Itu bedanya taman di puncak sama di surga. Di puncak nggak ada bidadari, adanya wanita nakal. Iya kan? Itu kan adanya kawin kontrak. Dia mau nyamain surga, dibikinlah villa-villa. Bayangin kayaknya surga gitu, bikin taman-taman indah. Yang kurang apa? Bidadari nggak ada, dibikinlah itu. Kawin kontrak. Makanya datang semua tuh orang Syiah situ, orang Iran, orang Arab datang. Jannah kata dia. Ngelihat puncak itu jannah. Jannah di Bogor, si tidur jannah mungkin di Bogor, tapi di surga betul-betul hak nyata. Nah, ketika itu melihat. Nah, kira-kira kalau sudah begitu, apakah masih terasa sakitnya sakaratul maut? Seperti kita contohkan yang ibu tanya minggu lalu ya, si Ucup. Ingat gak kisah si Ucup? Jadi istri Perdana Menteri ini dikata-katain lah sama ibu-ibu tukang gibah. Masa istri Perdana Menteri sukanya sama budak, hobinya sama budak, maksa-maksain lagi. Kunci pintu kamar lagi, sampai tarik-tarik baju si budak sampai robek ke belakang. Apa nggak ada laki-laki lain budak digemarin? Dia nggak tahu kalau budak itu Nabi Yusuf. Dulu nggak ada foto, nggak ada kirim WA, ini loh budak yang digemarin istri Perdana Menteri. Wow, kalau ada WA mungkin orang baru tahu ya. Waktu itu nggak tahu, tahunya informasi istri Perdana Menteri yang sangat amat cantik itu doyan kepada budak. Sakitlah hati dia. Mana ibu-ibu tukang gibah ini, diundang semua, ayo ibu-ibu kami akan kasih ini ada makan-makan enak, buah-buah kami datangkan, ini kualitas impor, mangga-mangga yang wangi, yang sedap, disiapkan juga pisau-pisau kupas yang tajam, setajam silet, setajam cutter, lebih tajam lagi deh. Nah, kumpul semua ibu-ibu sebelah sana, sebelah sini, tengahnya kosong, ada catwalk, kucing walk jalan, kucing jalan, jalan kucing catwalk. Sana pintu, kata istri berantai ibu-ibu, masa buahnya dilihat ada, enak bu, baru datang itu, masak pohon itu, makan pohon. Kemarin ada yang bilang si politisi informal itu sudah makan pohon ya, tapi buahnya keburu dimakan colot. Nah, lagi enak ya, waduh, wanginya langsung masuk ke dalam otak. Enak banget nih, mangga. Tahu-tahu dari tengah ada kelihatan. Dan kalau lagi begini ada bayang ya. Kalau ibu ada bayang, terus nggak ada orangnya, itu bahaya. Ini ada orangnya, terus ada bayang, orang. Jadi si ibu-ibu yang paling depan ini lihat, lewat. Wow, langsung kaget. Padahal baru lihat setengah pipi. Ya kan ada sana, kan baru lihat setengah pipi bu. Langsung terkaget karena kegantengannya. Kagetnya, wow. Semua ibu-ibu yang tadi lagi ngupas dengar wow, pada ngelihat semua. Akhirnya seluruh ibu-ibu tuh kok kompak ngomong wow. Alibata lewat semua langsung wow. Kor mata melotot, tapi tangan jalan terus. Alangkah gantengnya ya. Ini kayaknya bukan manusia nih, malaikat. Putus dia kok. Waduh, kalau saya kawin dengan orang ini, tidak akan saya suruh keluar ini. Tidak akan pernah keluar pokoknya. Putus lagi. Andaikan umpama bagaikan seperti misal, aduhai. Itulah hayalan-hayalan ibu itu. Ya. Nah, setelah si Ucup masuk di pintu sana, masih kebayang oleh mereka. Ini udah habis bu, darah udah turun semua, hilang, nggak ada rasa darah tuh nggak ada. Baru kata ibu-ibu Perdana Menteri itu, bu-ibu, si ganteng udah masuk. Oh iya. Baru sakit. Saya tanya, kenapa tidak sakit tadi? Kenapa? Karena melihat sosok yang indah di depan mata. Orang
orang mukmin yang sakaratul maut, ketika sakitnya sakaratul maut, lalu dibuka sedikit pintu surga, terlihat yang indah-indah dari surga, di antaranya bidadari yang sangat cantik. Jadi mati itu menjadi nikmat. Di antaranya orang yang mati syahid, ketika kena bom, kepalanya lepas, masih sempat senyum. Badannya pecah kena bom, ya, tapi dia masih senyum, karena dia membalas senyuman, bukan senyum sendiri. Kalau kita selalu bersama para malaikat, maka an-nasyitot yang datang, ya, malaikat hafazah namanya, menjaga kita di depan, di belakang. Makanya ketika orang beriman dekat dengan para malaikat itu mudah banget urusannya. Imam Malik lagi ceramah, lagi pengajian santri-santri banyak. Ada orang yang maknya lagi kesurupan, udah berjam-jam nggak bisa sadar, udah banyak peruqyah nggak juga sadar. Datanglah dia lagi mengajar Imam Malik, ya Syekh, tolong diruqyah itu, mak saya kesurupan, saya takut nanti kalau, bukan saya takut apa-apa, takutnya lagi kesurupan terbuka aibnya, auratnya kelihatan orang, tolong ya Syekh. Tapi Imam Malik ini sifatnya dosen killer, nggak mau ninggalin pelajaran kalau belum habis waktunya, dan dia sangat ketat memilih murid, nggak semua diterima, kayak Becky semua diterima, ya nggak? Yang ini diterima, yang ini terima, yang ini terima, yang nggak bisa baca Quran pun diterima. Imam Malik itu minimal santrinya itu sudah menguasai muwatta sebelum jadi santri dia, sudah menguasai. Gimana coba? Anak khalifah aja dia tolak jadi santri karena nggak lulus. Anak jenderal dulu ada yang nggak lulus, langsung pecah itu. Nah ini anak khalifah ditolaknya, tapi Imam Syafi'i langsung diterima karena sudah hafal muwatta. Nah, jadi saya ngomong apa tadi? Nah, iya, bersama malaikat nanti malaikat akan terus mendampingi, lalu saat sakaratul maut juga dihibur. Ya, kata malaikat, ya ibadallah, ya hamba Allah, wala apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikat alla takhafu, jangan takut, jangan khawatir, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru, justru bergembiralah. Nah, bergembiralah. Kenapa? Kamu ditunggu. Siapa yang menunggu? Yang menunggumu Allah. Orang yang beriman sudah rindu ingin berjumpa dengan Tuhannya, sehingga nyawanya itu mudah keluar. Ya, ketika itu malaikat maut berucap dengan lemah lembut, ya ayyatuhan wa ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Di hadis lain, ya ayyatuhan nafsus sakinah. Ya. Jadi malaikat memanggilnya dengan lembut, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Di hadis lain, ya ayyatuhan nafsus sakinah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanih. Keluarlah engkau menemui ampunan Tuhanmu dan keridhaan darinya. Nah, lalu Allah memanggil di ayat terakhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Duhai jiwa, duhai nyawa, duhai nafsul mutmainnah yang tentram penuh kedamaian, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah bersama hamba-hambaku, para nabi, para syuhada, as-salihin, as-siddiqin, bersama rasul-rasul, para ulul azmi. Wadkhuli jannati, silakan masuk
ke dalam surgaku, masuklah pintu manapun yang kau mau. Nah, inilah sakaratul maut. Orang yang beriman ketika dicabut nyawanya oleh an-nasyitati nashta. Semoga nanti wafat kita dalam husnul khotimah. Para malaikat an-nasyitat mencabut dengan lemah lembut. Kenapa? Karena iman kita sudah dibuktikan dengan amal-amal soleh. Demikian Bapak sekalian, ayat kedua surah An-Nazi'at. Kalau sudah tidak ada penyakit menular, lebih baik offline, karena di antara berkah menuntut ilmu itu adalah ketika ketemu langsung. Itu dalam Islam disebut dengan sanad. Insya Allah para santri diajarin ilmu sanad nanti Pak, sehingga anak-anak ini di pondok ini ilmunya bukan mutus, ilmunya bersambung, bersanad. Dari mana? Karena gurunya bersanad. Ya, bersanad itu artinya dia tidak belajar sendiri tanpa guru. Saya belajar sendiri ada, belajar dengan guru. Semua ilmu saya belajar dari guru. Dari kecil saya udah belajar langsung dari ayah saya. Ayah saya ilmunya dari mana? Pondok Srenta Walid. Pondok Srenta Walid pada panjang itu silsilah keilmuannya sampai Imam Syafi'i sampai Nabi Muhammad, sanad keilmuannya. Dan ketika saya banyak berinteraksi dengan para ulama di UIN, di IKI, PT IKI, saya selalu mendapatkan ijazah. Ya, ijazah dari Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawwar, dapat ijazah. Apalagi IKI ya, IKI itu betul-betul kuliah itu ngaji kitab. Memang kitab betul yang kita bawa itu betul. Setelah khotam dapat ijazah. Ajastuka an tu'allima hadzal kitab, kata dosen IKI. Nah, kita tinggal jawab qabiltu, aku terima. Jadi diijazahkan dengan lisan. Qabil itu bukan qabil tu nikah, nah, kalau itu ijazah qabil nikah, ini qabil tu untuk, jadi saya ijazahkan Anda untuk mengajarkan kitab ini kepada umat. Nah, nanti tinggal kita tulis itu di teken, nah, lembaran itu kita pegang. Nah, namanya bersanad. Nah, di saat di pondok kita ajarin santri kita, termasuk ilmu faraid yang datang awal-awal. Lihat nggak tadi santri ilmu faraid? Saya itu agak jengkel. Beberapa masjid minta ngajar faraid, oke, saya ajar faraid. Setelah belajar 2 kali pertemuan, nggak sanggup kami Ustaz, faraid susah. Kalau kita belajar faraid, bisa nggak Ustaz dibatasin aja? Almarhum, almarhumah, suami istri, ayah ibu, anak-anak, dah. Saya bilang carilah ustaz lainnya. Allah saja menjelaskan dengan rinci saudara seibu itu pun masuk kategorinya. Allah ajarkan di ayat itu, di ayat 12 surah An-Nisa. Lalu dia minta diskon belajar faraid cuman suami istri, almarhumah, ayah ibu, anak-anak, dah. Ya kalau gitu bisa belajar. Allah saja menjelaskan rinci-rincinya. Saudara perempuan sendiri, anak perempuan, dirincikan sampai Allah sebut saudara seibu sendirian berapa, saudara seibu banyak berapa, 2 atau lebih. Lalu dia tidak mau pusing, lalu minta diskon faraidnya cuman bahas itu saja. Saya bilang enggak, itu enggak belajar namanya. Memang belajar harus ada pusingnya, ya kan? Harus ada mikir. Kalau enggak mikir bukan belajar namanya. Nah, saya buktikan. Ini yang perempuan NI kelas 5 ya, kelas 5 kalau saya ajarin faraid bisa semua. Anak SD kelas 4, kelas 5 bisa, nggak sulit. Tambah serius dikit aja bisa. Kalau tambah kelasnya nggak bisa. Saya berterapkan ini untuk mulai tahun ini tidak ada santri yang bisa lulus kalau tidak ahli ilmu faraid. Walaupun dia hafiz 30 juz, tidak lulus kalau tidak bisa ilmu faraid. Karena saya ingin menjawab jemaah-jemaah di masjid-masjid yang selalu ngeluh ketika belajar faraid. Ya, padahal faraid itu penentu
apakah dengan hartanya dia ke surga atau ke neraka? Lihatlah itu surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Ya itu ya, jadi nggak apa-apa lah kita belajar, tambah dikit mikir, tambah dikit kesungguhan, tambah dikit rajinnya, tambah nulis, tambah rekam, tambah nggak apa, rekam. Nanti lagi ngapain? Ulang lagi, di setel aja rekamnya, diulang ribuan kali diulang, masa nggak paham? Ya kan? Nah, jadi itu diantara kenapa kami betul-betul mengutamakan itu, dan beberapa yang lain kita utamakan. Ya kalau habis Quran pastilah, cuma nggak ada apresiasi dari kedua saja nggak. Itulah kalau lomba tahfiz. Tapi kalau lomba balap walaupun nggak juara disupport, karena kan pembalap Formula 1 Indonesia yang selalu kalah itu disupport sampai puluh-puluh miliar oleh negara. Tapi tahfiz internasional juara 2 nggak ada. Kalau saya nggak sampaikan, ibu-ibu juga nggak tahu, TV juga nggak meliput, nggak ada. Nah, kita aja saya bilang coba di share walaupun orang nggak tahu jadi tahu, share aja, namanya dakwah, bantu share. Nah, kalau yang ada di grup sudah ada desainnya, tolong sambungkan lagi share-nya itu, diperpanjang lagi ke grup WA ibu-ibu bapak sekalian ya, lalu di medsosnya ya. Memang kalau tidak kita ya siapa lagi? Ini kan prestasi Pak, bukan untuk lembaga BK-nya, tapi untuk syiar Islamnya dan Indonesia, nama baik Indonesia, bahwa Indonesia ini anak bangsanya. Ada 2 orang yang juara 2 internasional lomba tahfiz 30 juz, riwayat Khalaf an Hamzah, 1 laki-laki 1 perempuan, kedua juara 2. Yang juara 2 laki-lakinya Ibadur Rahman, Habib Al-Hakim bin Nurul Habibur Rahmanuddin bin Pak Soleh bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman. Udah lupa saya di atasnya apa. Saya cuma hafal itu. Ayah saya Pak Soleh bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman. Gak ada wahidnya, Abdul Rahman aja. Kalau anak saya udah dapat 4 silsilah, ya kan? Bin saya, bin ayah saya, kakek saya, ayah kakek saya. Baik, barangkali ini silakan kalau ada yang ditanya. Ada? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Ya kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah paham. Dan tolong kepada jemaah sekalian, ajak-ajak yang lain untuk pertemuan berikut-berikutnya, karena ini tidak dibatasi dengan keluarga besar BK, ini umum pengajiannya ya. Bisa siapa saja, ajaklah tetangga yang ada waktu, karena para malaikat amat cinta kepada para penuntut ilmu, sampai-sampai seorang yang alim tidurnya saja ditakuti oleh syaitan. Tadi saya mau sampaikan Imam Malik itu ketika itu tidak mau ya diminta ruqyah, dia nggak mau. Saya lagi ngajar, nanti habis ngajar sekitar 4 jam lagi lah, nah saya akan datang. Di si anak yang ibunya kesurupan ambil inisiatif, dia cari mana sendalnya Imam Malik, dia ambilnya sendal Imam Malik, dia lari pulang ke rumah, ibunya kan lagi kesurupan, ditaruhnya sendal Imam Malik dekat ibunya yang kesurupan, langsung sadar. Itu jin yang masuk dalam tubuhnya langsung lari terbirit-birit karena tahu itu sendal Imam Malik. Jadi Imam Malik nggak mau meruqyah. Saya lagi ngajar nih, masih lama nih selesainya. Kalau saya selesai ngajar masih kesurupan, nanti saya ke sana. Kalau si anak ini ambil inisiatif, bukan mau niat maling, orangnya nggak mau, sendalnya aja lah, sendalnya aja. Dikasih sendal itu jin lari terbirit-birit. Jadi orang alim itu sendalnya, pecinya, pakaiannya ditakuti setan, apalagi orangnya. Itu karena para malaikat bersamanya selalu, bersama dirinya, bersama sendalnya, jadi setan udah ketakutan, banyak malaikat di situ. Nah, ini kadang-kadang sudah diruqyah sampai 3 juz, enggak juga sadar-sadar, baca 4 juz, enggak juga sadar. Iyalah yang tukang bacanya maksiat. Itu kan
Ya, jadi ini Pak, ya pentingnya seorang alim, pentingnya belajar. Nggak apa-apa lah kita ya tiap Selasa tinggalkan kerjaan lain untuk ngaji, nggak apa-apa. Insya Allah ya balasannya dari Allah banyak yang kita tidak mungkin bisa lihat. Ya rezeki juga tidak habis-habis, ya karena Allah sumber rezeki ya. Saya ngajarkan anak-anak Farid ini karena pengalaman saya. Kalau jadi saksi ahli saja honornya 10 juta di pengadilan waris, pengadilan agama. Honornya 10 juta Pak. Ditanya-tanya hakim, udah jawab. Kita tapi nggak usah bohong kayak kemarin kan. Selama corona banyak orang mati. Lalu banyak yang telepon saya soal waris. Saya bilang kalau cuma kamu aja nggak mau, harusnya kumpul semua keluarga. Kami jauh-jauh, ada yang di Jambi, ada yang di Lampung, ada yang di Kalimantan. Oke, kita zoom semuanya. Ini saya jelaskan Faraid, mereka senang semua. Ternyata rezekinya banyak. Yang di Jambi ngasih honor, ditransfer. Yang Jambi honor, yang dari Kalimantan honor. Dan itu kalau Faraid beda dengan honor ceramah biasa. Honor ceramah biasa ya, kalau waris honornya bisa 4 kali 5 kalinya. Beda. Dan ulama yang paham Faraid itu makhluk langka yang perlu dilindungi karena terancam punah. Makanya supaya tidak punah, di pondok ini saya ingin betul ciri khasnya ahli Faraid, alumni Beki wajib ahli ilmu Faraid, karena supaya tidak langka lagi nanti yang ahli ilmu Faraid ini. Kalau saya ngajak jemaah di mana-mana ngajar Faraid, keluhannya sama, tidak mau mikir, tidak mau pusing, maunya ceramah itu yang enak-enak aja, yang ada ketawa-ketawanya, pulang seger. Ya kalau begitu saya siapkan santri saya aja lah kalau begitu. Oke, padahal ilmu yang mahal ya ini. Kalau orang-orang paham betapa mahalnya ilmu ini, ya mungkin berbayar 1 juta pun dia mau. Workshop sehari. Kalau yang paham betapa mahalnya ilmu Faraid ini. Saya belajarnya 13 tahun baru paham. Karena saya mengalami banyak kesulitan, maka sekarang saya tahu caranya mengatasi kesulitan belajar Faraid. Baiklah ibu-ibu bapak sekalian, karena tak ada pertanyaan, saya cukupkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bapak ibu semua Allah beri kemudahan dalam menjemput kematian dalam keadaan husnul khatimah, dan para malaikat yang mendampingi saat itu adalah an-nasyifat, malaikat yang lembut, yang ramah, malaikat yang senantiasa setia. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.